Penceramah Bahar bin Smith hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan polisi di Polda Jawa Barat. Bahar diperiksa sebagai saksi terkait dugaan ujaran kebencian. Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Bahar didampingi kuasa hukum serta sejumlah pendukungnya. Sebelum menjalani pemeriksaan, Bahar menjalani tes swab terlebih dulu. Jabar, kemudian menerima surat pemanggilan sehingga saya datang kemari sebagai kewajiban saya sebagai warga negara. Saya kooperatif, saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian Polda Jabar, maka saya datang kembali. Selain Bahar bin Smith, polisi juga memeriksa TR yang diduga mengunggah video ceramah Bahar di Marga Asih pada 11 Desember 2021 lalu. Bahar bin Smith sebelumnya berangkat dari kediamannya Senin subuh. Ia diantar keluarga serta para pendukungnya. Sejumlah ritual bersama keluarga nampak mewarnai keberangkatan Bahar bin Smith. Bahar bin Smith diperiksa terkait dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya dan pelanggaran Undang-Undang ITE pada tanggal 11 Desember 2021 lalu. Polisi juga telah memeriksa sedikitnya 50 saksi, diantaranya pelapor, tokoh agama, hingga orang yang berada di lokasi dan menyaksikan langsung ceramah Bahar bin Smith. Selain itu, sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, akun surat elektronik dan YouTube, serta laptop juga telah disita polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan Bahar bin Smith telah bergabung bersama kami, kuasa hukum Bahar bin Smith, Aziz Yanuar. Selamat sore, Bang Aziz. Selamat sore. Baik, Bang Aziz, pemeriksaan Bahar bin Smith sudah selesai. Pukul berapa tepatnya Bahar bin Smith mulai diperiksa hari ini, Bang Aziz? Tadi pukul 12, sekitar pukul 12 tadi diperiksa oleh tim gabungan dari Krimob dan Krimsus Polda Jawa Barat. Artinya pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Apa saja yang menjadi materi pemeriksaan hari ini? Yang menjadi materi yang pertama terkait dengan masih berkutat di latar belakang beliau sebagai pendakwa. Kemudian juga masih berkutat di apa sih yang biasa disampaikan kalau sedang berdakwah. Kemudian apa yang diharapkan dari dakwah-dakwah yang ingin memang disampaikan oleh beliau. Jadi masih berkutat di situ. Bang Aziz, kami ingin konfirmasi untuk pemeriksaan hari ini apakah terkait dengan video ceramah yang menyinggung nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman? Ya. Bisa diulang Mbak pertanyaannya? Untuk pemeriksaan hari ini apakah ini terkait dengan video ceramah yang diduga menyinggung nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman? Ya, kemungkinan besar karena ceramah tanggal 11 itu alhamdulillah saya sudah ada transkripnya dan memang isinya tuh berkutat terkait itu yang dimaksud yang kita menduga seperti itu. Apakah sempat menjadi salah satu materi pemeriksaan, Bang Aziz, terkait dengan adanya nama Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dalam ceramah tersebut? Belum sampai. Jadi kurang lebih sudah 25 pertanyaan dari tadi. Sebenarnya jam 12 tadi kita tiba, kemudian juga ada swab test dan segala macam tadi ada pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah pelayanannya luar biasa dari Polda Jawa Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tadi, sholat zuhur dulu tadi. Kita sholat berjamaah, kemudian pemeriksaan mulai 12.30 itu sudah kurang lebih 25 pertanyaan dan hampir semua pertanyaan dijawab dengan baik oleh Habib Bahar. Kemudian juga materi-materinya tadi belum masuk ke ceramah di Bandung yang diduga pada tanggal 11 Desember 2021. Jadi belum masuk dan ini tadi break dulu karena sholat asar dan juga makan siang.
Baik, belum ada materi pemeriksaan terkait ceramah di Bandung 11 Desember lalu, tapi bisa dipastikan untuk pemeriksaan hari ini memang terkait dengan laporan video ceramah yang dilakukan pada tanggal 11 Desember tersebut, Bang Ajis. Ya, karena tadi terakhir sebelum break tadi pihak penyidik menanyakan lebih menekankan ke ceramah yang di Bandung, karena Bepar menjelaskan beberapa ceramah beliau di mana kan, tapi lebih menekankan di Bandung siapa yang mengundang. Sudah ke arah sana, tapi belum masuk gitu seperti itu. Dan informasinya, Bang Ajis, informasi yang kami terima, pengunggah berinisial TR juga akan diperiksa. Apakah klien Anda, Bahar bin Smith, mengenal pengunggah ini, Bang Ajis? Tidak kenal, dan tadi juga sempat ditanya terkait dengan pengundang yang mengundang beliau ceramah juga tidak kenal. Apalagi yang mengunggah kan. Artinya setelah pemeriksaan ini, untuk saat ini Bahar bin Smith sudah kembali ke rumahnya, Bang Ajis, tidak ada penahanan yang dilakukan ya setelah pemeriksaan hari ini? Belum. Break sholat asar. Break sholat asar. Ini sebentar lagi akan lanjut lagi. Baik, pemeriksaannya belum selesai artinya ya? Belum, baru tadi setelah berjalan kurang lebih hampir 3 jam lebih, itu masih kurang lebih 25 pertanyaan gitu. Karena pertanyaannya banyak yang dijawab panjang oleh beliau, dan tadi break sholat asar nanti akan berlanjut lagi. Sudah ada informasikah, Bang Ajis, akan ada berapa materi atau berapa pertanyaan lagi yang masih akan diajukan oleh penyidik? Kalau dari materi arah pemeriksaan tadi yang ditanyakan, saya berkeyakinan masih agak banyak ya, karena belum masuk ke pokok perkara kan. Minimal sama lah 25 sampai 30 pertanyaan lain. Jadi sepertinya ini akan berlangsung lumayan lama seperti itu. Untuk pasal yang dikenakan sejauh ini apa pasal yang dilaporkan kepada Bahar bin Smith? Ya, menurut SPDP yang kita terima dan juga setelah pemanggilan itu pasalnya 28 junto pasal 45A Undang-Undang ITE dan juga pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 tahun 1999. Baik, pemeriksaan masih akan dilanjutkan. Kami akan tunggu tentunya hasil dari pemeriksaan ini. Terima kasih Bang Ajis Yanwar, kuasa hukum dari Bahar bin Smith, sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, penceramah Bahar bin Smith hingga saat ini masih diperiksa polisi. Dan untuk mengetahui perkembangan terakhir, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Stefani. Baik Pak Ibrahim, informasi dari kuasa hukum Bahar bin Smith, sudah ada 25 pertanyaan yang diajukan. Apa saja yang menjadi materi pemeriksaan sejauh ini dan apa yang masih perlu digali oleh tim penyidik sehingga pemeriksaan belum selesai hingga saat ini? Iya, jadi tadi memang kedatangan saudara BS ini sekitar jam 12. Dari panggilan yang kita layangkan, kita memberikan undangan sekitar jam 9, namun karena kehadirannya agak siang, otomatis pemeriksaan juga ini dilangsungkan agak siang juga. Namun sampai sekarang pemeriksaan ini masih tetap berlangsung sehingga kami belum bisa memberikan lansiran atau informasi terkait dengan pemeriksaan tersebut. Nah, kita masih menunggu proses pemeriksaan sampai selesai sehingga nanti bisa kita update tentang proses pemeriksaan tersebut. Baik Pak Ibrahim, kami ingin konfirmasi untuk pemeriksaan hari ini apakah terkait dengan video ceramah yang menyinggung nama Jenderal TNI Dudung Abdurrahman? Iya, jadi ini mungkin perlu diluruskan ya. Untuk yang diperiksa di Polda Jawa Barat ini terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh saudara TNA di Polda Metro pada tanggal 17 Desember 2021. Nah, kemudian karena memang lokasi dan waktu kejadiannya itu berada di Polda Jawa Barat, maka dilimpahkan ke laporan polisi tersebut kepada Polda Jawa Barat. Inilah kasus yang diproses di Polda Jawa Barat ini. Jadi kasus yang diproses di Polda Jawa Barat ini tidak ada hubungannya dengan video ceramah yang menyangkut nama Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Pak Ibrahim? Berbeda Mbak Stefani. Jadi ini merupakan laporan polisi terkait dengan ceramah yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 11 gitu.
di wilayah Jawa Barat. Untuk video ceramah yang dimaksud ini apa kemudian kisi-kisi kalimat yang diduga berisi ujaran kebencian hingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya? Ya, jadi ceramah ini memang mengandung ujaran-ujaran kebencian dan provokasi, namun secara detail kita tidak menyampaikan di sini. Tetapi dari kajian tindak pidana ini memang mengandung unsur-unsur pidana, sehingga ada masyarakat yang merasa resah, kemudian membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Namun karena tempat dan waktunya ada di Jawa Barat, laporan polisi ini dilimpahkan sehingga diprosesnya di Polda Jawa Barat. Nah, ini yang kita periksa dan dikembangkan oleh penyidik, sehingga nanti akan dilihat kira-kira sejauh mana unsur-unsur tersebut terpenuhi. Baik, kami konfirmasi kembali Bahar Smith hari ini diperiksa terkait dugaan ujaran kebencian dalam video ceramah di kawasan Bandung pada 11 Desember 2021. Pasal apa yang dikenakan terhadap terlapor, Pak? Ya, jadi untuk saat ini memang dikenakan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 1 dan 2. Kemudian junto pasal 14 dan 15 Undang-Undang Tindak Pidana. Dan terkait pemeriksaan ini, sebelumnya polisi juga Polda Jawa Barat menyerahkan langsung SPDP ke kediaman dari Bahar bin Smith. Apakah artinya ada kemungkinan yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat? Memang secara umum proses penyidikan ini kan melalui tahapan-tahapan. Demikian halnya dengan proses penyidikan yang dilakukan terhadap saudara BS ini. Sejak dilayangkan surat panggilan SPDP tersebut, kemudian tahapan selanjutnya dibuat surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk hadir memenuhi panggilan sebagai saksi pada hari Senin ini tanggal 3 Januari. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan tahap pemeriksaan. Demikian tahapan-tahapannya terus sampai dengan ada tahapan selanjutnya lagi. Baik, masih diperiksa dengan status sebagai saksi. Sebelum pemanggilan pada hari ini, Polda Jawa Barat juga sudah melakukan gelar perkara. Apa saja hasil dari gelar perkara ini, Pak? Gelar perkara yang dilakukan juga ini kan memang sesuai dengan tahapan-tahapan penyidikan. Jadi dinamika dari proses penyidikan ini yang akan menentukan kira-kira tahapan apa selanjutnya akan dilakukan. Untuk saudara BS ini memang kita melakukan pemeriksaan pada tahap ini. Namun dari pengembangan nanti akan menentukan tahap berikutnya. Ini sesuai dengan dinamika proses penyidikan. Jadi memang kita belum bisa menentukan status yang bersangkutan sebelum penyidik memang melihat adanya beberapa unsur-unsur yang terpenuhi nantinya. Untuk pengunggah berinisial TR, apakah sudah diperiksa juga, Pak Ibrahim? Jadi kebetulan bersamaan dengan hari ini, saudara TR dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan bersamaan dengan saudara BS hari ini di Polda Jawa Barat. Untuk pemeriksaan pengunggah inisial TR ini sudah selesai, Pak, atau juga masih berlangsung? Sama, yang bersangkutan saudara TR juga masih sedang dalam proses pemeriksaan. Baik, dalam pengembangan kasus ini, apakah artinya ada kemungkinan bahwa pengunggah ini juga bisa menjadi tersangka, Pak? Kita tidak bisa berandai-andai atau mempunyai asumsi ya terhadap proses penyidikan. Nanti setelah tahapan pemeriksaan, di sana akan ada pengembangan dari proses penyidikan atau pemeriksaan tersebut. Jadi sampai sekarang kita masih belum bisa memberikan asumsi terhadap hasil dari proses pemeriksaan tersebut. Baik, mengingat video ceramah yang menjadi barang bukti ini diunggah di media sosial, apakah artinya selain dugaan ujaran kebencian juga ada pasal Undang-Undang ITE yang diterapkan dalam kasus ini, Pak? Jadi memang dipersangkakan terhadap dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana dan juga Undang-Undang ITE. Baik, kami akan tunggu perkembangan dari kasus ini. Terima kasih, Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat.